menempatkan ibunya posisi yang paling mulia. Jadi dia berdoa dengan bahasa Indonesia biar yang lain tahu bahwa ini adalah nasihat yang sebaik-baiknya, bahwa kita akan mati. Nah, setelah disolatkan maka diberangkatkan dia sampai di kuburnya. Maka 3 orang belum, tidak usah banyak-banyak, 3 letakkan si mayit di liang lahat, posisinya tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, dimana tali ini diikat, itu ditempelkan dia, sandarkan, diciumkan hidungnya ke tanah, tanda dia kembali ke tanah, lalu dibuat bola tanah, bola kita, maka buat wiridnya, takmilannya ya. Setelah itu malam pertama, kedua, ketiga, ketujuh, 40, 100 hari, setahun. Itulah proses dia. Kira-kira Bu, ada yang Ibu ingin tanyakan atau sangkut miroha? Dong makin sakut adalah Ustaz nama ngerti dia jelaskan dulu. Atau silakan. Lewat waktu kita 15:20 tadi saya sampaikan, sekarang 15:25 bonus untuk waktu azan. Ada yang bertanya Bu? Kalau tidak ada saya yang bertanya sama Ibu. Tapi saya tadi Ibu ceramah ibu-ibu antara mengantuk sama indah, sami'na wa atokna, 2 Bu. Yang paham tuh sami'na wa atokna, dia dengar dia taat. Ada sami'na wa mengantukna. Inilah dia tuh entah betul paham entah enggak mengantukna. Paham Bu? Paham Ustaz. Begini insyaallah. Anakin nama tu Ustaz, orang-orang anakin ikan dada kita sedang diganggu oleh syaitan. Ada kira-kira pertanyaan Bu? Kalau tak ada saya buat saya kasih kesempatan untuk 10 menit sampai 15:35. Karena waktu asar kita 15:45. Ada pertanyaan yang mengganjal di pikiran Ibu selama ini, ya kan? Sebentar lagi Ustadz Ramadan. Kita ada pertemuan lagi nih Bu. Sekali lagi. Iya Ustadz, Ramadan kalau tak ada halangan menurut Badan Hisab Ru'yatul Hilal ya, Departemen Agama 13 April ya, nampak hilal, maka hari itu jatuh 1 Ramadan Ustadz, 13 April. Sekarang ini tanggal 26 ke 27 Bu. 26 Ustadz. Ya. 26 itu. Bulan Februari. 2 hari lagi habis Februari, masuk Maret Bu, karena cuma Februari yang tak ada 30, 31, 29. Jadi kalau Ibu yang punya hutang hajat ini bulan 2. Bayar masuk tanggal 1, tanggal 28 wajib bayar. Kenapa? Tutup buku bulanan, masuk bulan baru. Kalau Februari Ibu besar kacil lah yang punya kreditur di Bank BRI. Ada pertanyaan Bu? Boleh, saya bebas. Yang berkaitan dengan masalah fardu kifayah, yang berkaitan dengan masalah rumah tangga pun boleh, tapi curhat pribadi antara ibu dengan suami saya tak terima. Ustaz, kemana ada suami itu, apalagi berhubungan dengan rumah tangga. Tapi kalau bagaimana kiat-kiat Ustaz, cara biar suami itu senang kepada istri, saya kasih rumus Bu, 1 ya, untuk menutup ceramah kita. Bu, ada adab yang harus kita rubah dalam kehidupan sehari-hari kepada suami. Saya kasih tips saja, 1 ini aja. Mudah-mudahan Ibu amalkan, insya Allah. Suami kita itu tidak betah di luar, betah di rumah dia. Apa itu Ustaz? Kasih tahu lah, suamiku tuh lebih lama dia di warung daripada di rumah Ustaz. Rumah dia itu sekarang udah dibilang warung. Jadi buat sertifikatnya itu rumahnya itu di warung Ustaz. Karena tidak pernah di rumah. Pergi kerja, pulang kerja ke warung. Bagaimana caranya? Saya kasih tahu Bu, mudah-mudahan Ibu amalkan. Saya bukan jual obat Bu, tapi jual resep. Nah, dengarkan ya Bu, ada adat yang harus kita rubah. Mungkin selama ini suami kita itu tak betah di rumah karena yang pertama, tata cara pelayanan istri itu kurang mengenakkan bagi suami. Dalam hal masalah panggilan pertanyaan, suami itu bisa jenuh loh. Ibu bertanya aja kepada suami, pasal itu temperamen suami Ibu sedang naik, Ibu lagi emosi, di kerjaan dia ada masalah, bos marah-marah, target tidak dapat, merepet saja bos. Ibu tanya lagi dengan pertanyaan yang buat dia merepet, dibandingkannya nanti periu Ibu.
Jadi gimana caranya Ustadz? Ada pertanyaan itu yang membuat suami itu lega. Suami ibu ini perlu hanya disentuh dengan kelembutan aja. Saat dia datang bu, pertanyaannya itu jangan pernah tanya. Kalau kerja kan tidak akan tanya bu ya. Dari kerja kan tidak mungkin tanya. Dari mana bang? Bodoh kali dia tanya. Masa pulang kerja ditanya? Ya dari kerjaan, tidak mungkin lari rumah janda sana kan gitu. Nah, di luar daripada pekerjaan suami, pertanyaan ibu berubah. Pasti mungkin ibu saya rasa semua istri itu akan bertanya sama. Kalau suaminya pulang yang tidak pada hari itu sedang kerja, pertanyaannya begini, abang dari mana? Ya kan? Pasti kan bu? Saya yakin ibu itu bertanya, abang dari mana? Nak kecil dia dong. Leleng na masumula. Nabi na tuwa puang mulak. Marong nga marbara. Ho nabi do mulak kutu bagas mo. Ganti. Ini yakinlah ibu. Ibu tanya begitu kepada suami. Dan tanya, puning kepada aku. Marsak kurasa kredit dah benar-benar pun saja yang nyawa. Bota pun tak sesuai dengan timbang. Apa yang mau diharap? Ganti pertanyaan ibu dengan pertanyaan abang mau minum apa? Dila. Ini adab nih bu. Hal kecilin aja ibu robah. Saya yakin. Abang minum apa? Makanya suami ibu itu lebih senang di warung bu. Kenapa? Pertanyaan orang warung nggak pernah dia tanya dari mana bang, nggak pernah ditanya minum apa bang, teh manis dingin, maka dia betah di warung. Kenapa? Pertanyaan dia lembut. Gantilah. Saya yakin suami ibu tuh iya ya dari mana adek tahu begitu dengan Ustaz ceramah begitu dikasih dengan resep biar suami itu senang. Udah suami dingin, duduk dulu bang minum. Bang minum apa? Teh manis dingin, teh manis panas, cappuccino atau bubis? Ditanya bu. Udah mau bubis deh. Abang lagi haus. Siang matahari terik panasnya minta ampun. Buat bubis. Udah dingin hatinya, baru tanya. Dari mana? Saya yakin suami ibu tuh ketika ibu buat minum baca Al-Fatihah, jangan marah kabutan jauh Al-Fatihah. Tapi kalau udah ibu tanya, apalagi ibu udah tolak pinggang depan pintu suami, Assalamualaikum. Dari mana? Kalau enggak bolak balik pariuk sama balangan ibu ikut di dapur. Enggak pula kau bertanya sama aku tolak pinggang kau. Robah. Ini saya kasih resep bu. Ini mungkin adat-adat kecil seperti ini sering kita lakukan di rumah tangga. Makanya suami kita betah jadi warung, enggak betah. Pertanyaan orang warung itu sangat romantis bu. Minum apa bang? Mau makan apa? Kita di rumah pertanyaannya, abang dari mana? Enakan mana menjawabnya bu? Tentu enakan minum teh manis dingin deh. Mau minum kubis. Nah ini bagi yang muda-muda, silakan dilakukan. Yang tua-tua ini belum pernah pada dia ikut lagi. Nah ini sekedar ya. Kalau orang tua ini tentu udah tahu dia. Ada tuh aja Ustaz tua-tua keladis, tua semakin menjadi gitu. Nah maka ibu-ibu yang sudah punya hal seperti ini ada caranya. Tidak mampu kita pun tidak bisa gitu Ustaz. Baca Yasin kalau suami itu. Insya Allah kalau dia jarang-jarang pulang, insya Allah betah gitu. Gantung sebenarnya bagaimana setelah ikhtiar kita usaha berdoa kepada Allah, insya Allah usaha itu akan pernah biasa. Baik, cukup sampai di sini bu. Ibu tak ada yang bertanya. Sekarang sudah 15:35. Saya padakan sampai di sini. Saya kasih saudara kesempatan. Ada banyak pertanyaan. Silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya anak yang keguguran? Keguguran ini kalau dia sudah ditiupkan ruh 4 bulan sudah ditiupkan ruh meninggal dia ya, maka menurut pendapat ulama kalau sudah ditiupkan ruh maka proses fardu kifayahnya sama seperti orang hidup, dimandikan, dikafani, disolatkan lalu dikuburkan. Kalau ditiupkan ruh, kenapa? Karena dia sudah mengingat, dah ditiupkan, dah hidup ruh. Tapi kalau sebelum ruhnya ditiupkan, maka cukup dimandikan, dikafani, lalu dikuburkan. Begitu aja. Lalu bagaimana Ustaz kalau dikasih nama, kalau sudah ditiupkan ruh,
kasih namanya. Ditiupkan sebelum ditiupkan roh meninggal sudah bentuk seperti manusia, dia bayi yang belum sempurna organ tubuhnya, kasih. Kalau sudah berbentuk, kalau sekedar masih janin, ya janin belum berbentuk, dia baru berupa janin, anak. Bolehkah kita buat namanya Ustadz karena biar kita ingat ini adalah anak perempuan? Boleh. Karena jelasnya itu adalah anak. Gimana cara ngasih namanya Ustadz? Buat namanya Yusuf bin nama-nama Abdullah. Nama-nama yang dia disandarkan. Sebaik-baik nama itu Bu, nama yang disandarkan kepadanya ada namanya Abdullah. Nah, nanti kalau satu riwayat pendapat yang dipanggil namanya ketika dia aksar nanti yaumul hisab, ini nama-nama yang bersandarkan dengan nama buat namanya Abdullah, Yusuf. Kalau disatukan nama ayahnya sama nama omaknya boleh Ustaz, boleh, asalkan jangan kita bingung. Ayahnya tentu maknanya Arab, disatukan jadi tengkurap. Jelek Bu, tengkurap nama itu adalah doa. Kasih dia sandarkan contoh seperti Abdullah bin nama ayah. Kasih nama yang bersandarkan dengan Allah. Tidak usah lagi kita buat nama-nama. Aku pengen Ustaz buat namaku sama nama ayahnya Ustaz, karena waktu dia dalam kandunganku udah berjanji kami itu namaku sama nama ayahnya disatukan. Paicok. Contohnya. Bolehkah kita buat Ustaz? Sandarkan nama dia baik. Sandarkan dengan nama Allah. Ada lagi Bu? Kalau sudah nampak? Belum nampak. Jadi ukuran dari mayit janin tadi itu ditiupkan roh. Berapa bulan Ustaz roh itu ditiupkan? Maka roh ditiupkan menurut satu riwayat hadis itu ketika dia berusia 2 bulan 3 bulan. 3 bulan dan 4 bulan roh ditiupkan. Kalau sudah roh ditiupkan, maka dia dikasih nama, kemudian dia disolatkan, dikebumikan, dimandikan, dimandikan. Kalau dia cuma usia segitu, begitu ketahuan dia alhamdulillah dapat nikmat luar biasa, tahu-tahunya seminggu depan dia jatuh lalu keguguran. Bagaimana itu? Namanya jadi. Ini belum ada roh. Lalu bagaimana caranya Ustaz? Dia dikafani lalu dikuburkan. Mandikan perlukah dia Ustaz? Kalau dalam tarik itu ada darah, masuk perlu darah, bersihkan karena ini najis. Kalau dia nampak jalin apa? Kalau sudah nampak kemaluannya, ini dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Karena sudah nampak jalin itu sudah ada. Ada kira-kira pertanyaan ini? Ada Bu, Ibu dan nengok ke langit, nampaknya langit hitam. Memikirkan Ibu gimana pakaian dijemuran di baju. Insyaallah sama-sama. Kalau tak ada pertanyaan kita padakan sampai di sini. Ada Bu? Ada lagi bersama Bet? Kita cukupkan. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu jika tadi waktu penyampaian saya ada kata-kata yang menyinggung hati ibu. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.